Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya mau membuat video atau untuk pengecekan mesin ya. Nah, jadi teman-teman gimana caranya ketika kita bisa berkendara, kita harus tahu kapan harus perawatan mesin ya. Contohnya kayak kita ganti oli. Nih, buat teman-teman untuk ganti oli kurang lebih kan di sini kita suka ada dapat tuh kertas servis ya, kurang lebih gini ya. Ini kapan kita ganti oli dan kapan selanjutnya kita harus ganti oli. Nah, kurang lebih kemarin contohnya ini ya, tanggal 18 ya, bulan 4 ya. Nah, untuk ganti oli ya. Nah, terus untuk ganti oli itu kita atau umumnya biasanya kita di lebih ke kilometer buat teman-teman ya. Biasa kita lebih ke ganti oli itu di kilometer kelipatan 5.000 teman-teman ya. Nah, terus untuk cara ngecek mesin, nah kita buka dulu terdahulu kap mesinnya ya. Nah, untuk teman-teman nih, untuk mobil Avanza kebetulan untuk tuas membuka kap mesinnya di sini teman ya, sebelah kanan bagian kaki ya, di atas gas ya. Nah, ini cukup ditarik aja ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba buka depannya ya. Sekarang untuk bagian kap mesin, nah kita ada tuas sini. Ini ada tuas sini. Ini digeserin sedikit ke kiri, terus sambil diangkat. Nah, itu di sini juga ada tuasnya nih. Ada tuas buat tunggakan kap mesin. Sorry teman-teman ya, kameranya goyang ya. Oke, seperti ini. Oh, gitu ya. Nah, terus di sini kita untuk cara mengecek mesin teman-teman ya. Nah, di sini kita kan harus ada ganti oli nih. Nah, di sini ada tuas oli seperti ini kurang lebih ya. Sama juga mobil teman-teman ya. Nah, biasanya kita kalau mau bepergian jauh, misalnya kita untuk waktunya ganti oli itu kita belum nyampe nih, tapi kita untuk ngecek dulu untuk memastikan nih oli kita gimana nih, untuk persiapannya atau lebih keamanannya ya. Nanti kita tuas ini ditarik untuk ngecek oli ya. Sebentar, saya ambil tisu sebentar ya. Oke, kita ambil lap kering atau tisu boleh. Nah, terlebih dahulu teman-teman ambil dulu tuas. Bentar ya. Nah, di sini ada tuas oli. Kita cabut teman-teman ya. Oke. Nah, di sini setelah itu kita lap pakai tisu kering, tisu atau lap kering, dilap dulu. Terus nanti kurang lebih oli kita kan kurang lebih 3,5 liter ya. Nah, kalau untuk batunya kurang lebih segini. Ini ada titik 1 dan 2. Ini kurang lebih ya. Maksimal segini ya. Setelah itu kita setelah dilap kita colokin lagi. Terus tarik kembali untuk memastikan oli kita gimana. Nah, kurang lebih gini teman-teman ya. Kelihatan basah nggak teman-teman? Nih ya, oke. Nah, untuk dari segi warna oli udah sedikit agak menghitam ya, maaf. Tuh, emang kita udah mendekati waktunya untuk ganti oli ya. Setelah itu kita masukin lagi. Terus setelah itu kita ada juga namanya oli oli transmisi. Nah, oli transmisi untuk mobil Avanza ya. Kurang lebih letaknya di sini teman-teman nih. Nih di bawah sini. Ini oli transmisi atau oli matic ya teman-teman ya.
sama ada tuasnya juga, sorry teman-teman. Nah ini kurang lebih ya. Nah ini untuk ganti oli transmisi ini kita biasakan kelipatan kilometer juga, itu kurang lebih 40.000 km teman-teman baru kita ganti gitu ya. Jadi untuk sama oli bandingannya agak sedikit banyak dan jauh ya. Kalau oli kan tadi mesin 5.000, kalau transmisi 40.000 ya teman-teman ya. Nah itu ya. Nah terus setelah itu kita ada namanya juga ini apa, coolant ya atau radiator ya. Nah ini buat teman-teman nih, gimana caranya juga kita nih kalau mau bepergian atau untuk perawatan untuk pengecekan mesin nih, ini gimana caranya, ini coolant ini atau radiator ini jangan sampai berkurang, ataupun kalau bisa di posisi maksimal ini ya, posisi normalnya ya. Jadi kalau udah setengah kurang lebih segini, teman-teman tolong ditambah lagi ke posisi maksimal lagi ya, untuk jaga-jaga ya, jangan sampai, karena ini fungsinya kan buat pendingin mesin ya. Jadi apabila ini berkurang ataupun takutnya habis ya, itu bahaya buat apa namanya, buat mesin ya, bisa panas, bisa menimbulkan asap gitu ya. Nah terus juga di sini ada namanya, nah ini wiper ya teman-teman, jangan lupa ya untuk bepergian jauh juga sama nih, apalagi sekarang udah mau musim penghujan nih, takutnya nanti pas hujan kotor, pas dicuci apa buat ngeluarin air buat nyuci kacanya, takutnya airnya habis. Nah terus setelah itu juga di sini kita juga ada minyak rem, boleh untuk pengecekan. Nah kurang di sini ini di batas maksimal nih, ada tulisan maksimal di sini. Nah terus jangan lupa tutup kembali. Nah terus di sini juga kita ada apa namanya, aki ya. Nah ini aki ini gimana caranya nih buat mobil teman-teman mungkin di rumah ya. Kalau mobil kita akinya aki kering, mungkin perawatannya kurang begitu teliti ya, kayak mobil kayak aki basah. Nah kalau aki basah tuh ada pengecekan nih setiap minggu tuh ya, minimal 2 kali 3 kali, nggak jadi masalah teman-teman ya. Takutnya untuk air akinya kita berkurang. Nah kita buka air akinya tuh, kurang lebih gitu teman-teman ya, kelihatan nggak ya. Nah untuk pengecekan tuh usahakan dibuka 6-6 nya teman-teman, jangan hanya satu, takutnya dari salah satu ini ada yang berkurang, nanti untuk pengecasan akinya atau untuk dayanya ntar tidak maksimal untuk pengisiannya ya teman-teman ya. Nah terus setelah itu, nah ini kan mesin terlihat bersih nih teman-teman, jadi seminggu sekali kita, alangkah baiknya kita untuk cuci mesin ya, mau disetim kah atau mau cuci sendiri, untuk perawatan kebersihan kendaraannya juga ya teman-teman ya. Dan untuk servis juga mungkin harus ya rutin. Nah minimal juga kita nih kita harus buka kap mesin lah dalam seminggu tuh ya, harus 2-3 kali, nggak jadi masalah, karena di sini banyak kabel yang kurang lebih terbuka ya, tidak terbungkus kayak gini. Takutnya kita ada tikus, kita masuk, dia membawa makanannya habis, kita bisa aja dia memakan kabel-kabel yang terbuka kayak gini teman-teman ya. Itu lebih bahaya lagi, kita mengundang hal-hal yang kita jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan ya, takutnya terjadi korslet listrik ya. Setelah kabel termakan, timbullah korslet listrik, percikan api, jadilah nauzubillah ya, jangan sampai terjadi. Jadi buat teman-teman pelajarannya gimana caranya kita harus apa namanya, rajin mengecek mesin ya, apalagi kita mau bepergian jauh ya, itu lebih ke safety lagi ya. Apalagi kalau kita misal kayak kemarin tuh musim mudik ya, itu diservis dulu terdahulu, dicek dari kelayakan mesin, ganti olinya, transmisi, atau dari segi kaki-kakinya gimana caranya untuk kaki-kakinya juga jangan sampai dari segi anginnya berkurang, cek roda-rodanya, bautnya takutnya ada yang longgar ya. Ini buat lebih ke safety aja bisa buat teman-teman ya. Mungkin itu aja teman-teman kali ya untuk pengecekan mesin ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi dengan video selanjutnya ya.